Aku. Aku adalah aku. Aku bukan kau. Aku Gogot. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang pamiyarsa, sobat pengawasan Bawaslu Jawa Timur, ing pundi kemawon papan dunung panjenengan. Nah, pinanggih malih kalian kula menika Mas Gogot Cahyo Baskara wonten ing podcast Bawaslu Jawa Timur. Nah, mangke maneka warna informasi babagan kepemiluan, babagan pemilihan serentak lanjutan, mangke badhe dipun ulas. Nah, monggo dipun midhangetaken sareng-sareng. Nah, pun ngaten nggih, dados tetep standby wonten channelipun podcast Bawaslu Jawa Timur. Oke, terima kasih Pak Gogot. Luar biasa ya Pak ya. Masih terasa sekali ya pengalaman itu memang tidak bisa dibohongi ya Pak ya. Kalau sudah terbiasa di dunia radio maka memulai untuk podcast sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Saya dulu memang ngugemi dawuhnya ibu saya ya. Jadi bahwa keterampilan itu walaupun kita kuasai dan pada akhirnya tidak kita gunakan, itu tidak akan menjadi beban. Jadi sama dengan halnya misalnya keterampilan kita di dunia broadcast ya. Saya dulu penyiar radio misalnya. Penyiar radio. Walaupun sekarang saya juga sudah jarang-jarang siaran, tapi insya Allah dalam banyak momen itu masih bisa kita manfaatkan. Rindu nggak Pak siaran? Selama ini kan sudah 11 tahun nih di KPU, sudah menjadi legend kan, dari Jember terus di provinsi 2 periode. Rindu nggak siaran Pak? Kalau rindu memang saya harus mengakui ya. Jadi dunia radio itu, dunia siaran itu memang tidak hanya membesarkan saya, tapi ikut membentuk ruh dan karakter saya. Saya harus mengakui itu ya. Tapi yang tidak enak memang gajinya kecil. Jadi karena apa? Karena melalui siaran, jadi kita bisa menjangkau segenap lapisan masyarakat yang mulai dari level bawah sampai pejabat, banyak juga yang jadi pendengar kita, dan kita harus menyesuaikan ya dengan kemauan mereka, bukan kemauan kita. Dan kebetulan saya itu dulu siaran campur sari, acara campur sari. Kalau sekarang yang ngetop itu kan ini ya. Karangan-karangannya Didi Kempot itu yang ngehit, yang sekarang kan begitu. Dulu sebelum ngehit saya sudah gituan, sudah tiap hari kita puter acaranya Didi Kempot, acaranya lagu-lagunya ini ya, misalnya Mantos, lagunya Dikin dan lain sebagainya, yang maestro-maestro campur sari itu. Dulu mungkin tidak begitu banyak seperti sekarang ya Pak, penggemar campur sari. Ya. Nah, gimana Pak Gogot itu bertahan di tengah sedikitnya mungkin orang yang campur sari? Kalau saya memang walaupun KTP saya Jember, Jember itu masyarakat Pandalungan, banyak yang campuran Madura dan Jawa, kemudian Osing juga. Tapi memang saya kelahiran dari Magetan, dari Mataraman. Jadi saya memang ya terpaksa harus merantau ke Jember setelah tidak ada satupun gadis Magetan yang mau ke saya lah, kira-kira begitu. Jombang ya Pak ya, istri. Ya, dan akhirnya menemukan jodoh di Jember, kebetulan dapat istri dari Jombang. Makanya karena memang di daerah Mataraman itu kulturnya memang kultur Jawa. Jawa. Nah, ketika saya kebetulan setelah lulus tahun 2002 dari FISIP Universitas Jember, kebetulan saya memang bekerja jadi reporter, saat itu reporter sebuah radio swasta di Jember. Kemudian dalam perjalanannya ada kawan yang kebetulan siaran campur sari itu pindah ke Jakarta. Nah, ada kawan dari Jember itu yang menggantikan. Nah, ternyata ya bisa dibilang bahasanya pletot-pletot lah. Jadi dia mencoba pakai bahasa Jawa halus, kromo inggil, tapi ternyata memang banyak kaidah-kaidah yang salah yang dia gunakan. Nah, kemudian kebetulan direktur saya ini tahu bahwa saya orang Mataraman dan saya bisa berbahasa Jawa dengan baik lah, lumayan lah bisa. Berapa lama Pak di radio itu? Saya mulai siaran itu tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Jadi selama saya di KPU Jember itu saya masih siaran. Masih siaran. Jadi 2009 sampai 2014
saya menjabat di Komisioner KPU Jember, saya masih siaran campur sari. Waktu itu sempat saya mendapatkan laporan dari masyarakat saat proses pendaftaran KPU provinsi ya terkait kegiatan siaran saya. Tapi justru oleh tim sel itu diapresiasi. Jadi karena saya dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik sebagai komisioner, tidak penuh waktu karena saya selain jadi komisioner saya siaran. Nah, ketika diklarifikasi oleh tim sel, saya menjelaskan bahwa siaran saya ini justru menunjang pekerjaan saya. Kenapa begitu? KPU ya Pak? Ya, karena yang pertama, siaran saya itu di luar jam kerja. Malam berarti Pak? Ya, jadi jam 3 dini hari sampai jam 6 dini hari. 3 dini hari? Jam, ya. Itu live? Iya, live 3 jam ya. Itu tiap hari begitu. Tiap hari, kecuali hari Senin itu saya libur. Tapi hari Minggunya saya juga siaran lagi 3 jam Minggu siang. Jadi sama sekali tidak mengganggu pekerjaan saya sebagai komisioner. Yang kedua, saya ada komitmen dengan ownernya, dengan direkturnya radio yang tempat saya bekerja, bahwa ketika ada pekerjaan saya di KPU yang harus saya tinggalkan karena pekerjaan saya di KPU, saya dengan leluasa bisa meninggalkan pekerjaan di radio. Jadi yang ketiga, dengan saya siaran di radio, saya dengan lebih mudah menyosialisasikan berbagai program-program informasi kepemiluan, pemilihan kepala daerah misalnya tanpa harus berbayar, gratis. Karena memang yang melaksanakan siaran. Iya, karena saya sendiri yang siaran sampai dengan bisa interaktif. Misalnya ada pendengar yang tanya, Mas saya tidak punya KTP, apa saya masih bisa menggunakan hak pilih saya? Bisa saya jawab dengan bahasa Jawa, jadi begitu. Dan itu kalau 3 jam bayar sudah berapa? Iya betul. Dan lebih murah karena siaran sendiri ya Pak ya. Dan tidak bayar, bukan lebih murah, memang tidak bayar. Tidak bayar, gitulah. Jadi itu justru yang diuntungkan. Jadi KPU harus berterima kasih kepada saya pada saat itu. Tapi sekarang memang konteksnya sudah lain. Setelah saya pindah ke KPU Jawa Timur, ya saya otomatis memang tidak bisa siaran lagi. Mulai 2014 memang akhirnya saya mengundurkan diri. Tapi itu pun pihak radio tempat saya bekerja di Jember itu sampai sekarang masih eksis, itu juga terbuka lebar. Kalau misalnya suatu saat saya kangen-kangenan ya ingin siaran lagi. Bahkan kemarin pada saat pandemik itu saya hampir seminggu siaran lagi. Saya work from home pada saat pandemi corona itu saya siaran lagi dan alhamdulillah tidak dibayar. Tidak dibayar. Kalau dulu gajinya sedikit, sekarang tidak dibayar. Karena mungkin sekarang sudah dapat gaji yang besar, Pak. Tapi alhamdulillahnya pulangnya dikasih voucher hotel. Jadi saya lumayan lah 2 malam nginep hotel berbintang gratis lah di Jember sama keluarga lah kira-kira begitu. Tapi seminggu ya Pak jenengan di sana. Apa yang dipegang di sana Pak? Program apa? Campur sama. Jadi campur sari karena selama saya 9 tahun ya, 10 tahun saya siaran campur sari itu kan kita sudah punya fan fanatik ya. Jadi kita punya paguyuban juga yang tiap 1 bulan sekali kita ketemu. Karena kita siaran ini jam 3 sampai jam dini hari, biasanya pendengarnya itu mereka-mereka yang memang sudah melek pada jam-jam itu. Ibu-ibu rumah tangga, ibu penjual kue yang bikin kue pagi hari, kemudian pedagang-pedagang sayur. Jadi mereka yang mungkin ibu-ibu rumah tangga yang sambil masak begitu, dan mereka cukup fanatik. Ya, sebulan sekali kita bikin pertemuan di studio, kemudian minggu berikutnya kita bikin pertemuan anjang sana di seluruh di tempatnya bergiliran ya, tempatnya fan. Jadi itu begitu. Banyak pesertanya Pak sampai sekarang? Sampai sekarang insya Allah masih cukup banyak. Setiap kali kita pertemuan ya tidak kurang dari 30 sampai 50 orang lah. Lumayan. Itu saja sudah kita kesulitan untuk ini ya, untuk kalau 1 bulan sekali kan ada acara live. Jadi live campur sari mereka nyanyi, kita ngatur waktunya aja udah kesulitan karena begitu banyak orang pengen nyanyi semuanya. Jadi akhirnya kita giliran. Itu nyanyi-nyanyi kayak Didi Kempot apa? Iya, jadi nyanyi campur sari mereka live, ada elektron yang mengiringi begitu. Sebulan sekali ada acara begitu. Sekaligus temu kangen lah kira-kira. Temu kangen di sana. Ya. Nah, setelah di KPU agak jarang mungkin ya Pak jenengan untuk ke Jember atau lebih fokus di Jawa Timur ya Pak ya? Ya, kalau ke Jembernya insya Allah masih seminggu sekali karena saya keluarga masih tinggal di Jember dan belum punya rencana untuk berkeluarga lagi di Surabaya. Kira-kira begitu. Kalau bunga aja disiram, istri harus juga sering ini berarti ikut jadi follower saya. karena
Karena sebelum ketemu Pak Gogot kan harus lihat dulu nih Pak Gogot ngomongin apa di Facebooknya, ternyata setiap minggu harus pulang ke Jember karena nyiram bunga. Bunga aja disiram, apalagi istri kan harus apalagi yang lain. Apalagi yang lain bisa nanti layu, atau kalau nggak pulang bisa jadi ada anggapan ada siraman lain yang digali di Surabaya. Nah, saya juga lihat di Facebooknya Pak Gogot nih ada seneng wayang juga ya Bapak ya? Ya, karena memang ya itu tadi saya memang terah Mataraman ya, jadi otomatis budaya Jawa itu sangat kental ya membentuk saya mulai dari kecil ya. Bagaimana kita berperilaku terhadap orang tua dengan unggah-ungguh, toto silo, kemudian adab yang baik, termasuk juga budaya-budayanya, campur sari, wayang. Saya juga sampai sekarang itu masih sering beberapa kali sih, bukan sering ya. Iya. Saya main ketoprak. Jadi main ketoprak ya, sampai sekarang. Ya, kami punya komunitas di Jember itu namanya Rumah Budaya Pandalungan. Jadi memang tempatnya para pecinta seni, para seniman-seniman yang memang menggabungkan diri menjadi satu. Seringkali di momen-momen tertentu kita bikin pentas. Jadi kadang pentas ketoprak, kadang pentas kentrung, kadang ya bentuk ekspresi seni lah kira-kira begitu. Dan memang mayoritas orientasi kita tidak pada duit ya. Iya. Jadi walaupun memang kadang ada yang nanggap ya kita oke saja lah, kita ada duitnya kita terima ya. Masa pandemi ada juga yang nanggap Pak? Kemarin sih saya tahun ini masih off ya, saya sengaja mulai 2019 saya berhenti karena ini berkaitan dengan momen pemilu dan pilkada. Ya, jadi saya tidak ingin, karena gini ya, tapi saya ngomongnya juga enggak enak ya. Nanti bisa diedit. Ketika kita mau pentas ketoprak begitu, ternyata ada salah satu tokoh itu yang kebetulan mau berkontestasi di dalam pilkada, itu ikut main juga. Makanya saya lebih baik mundur saja lah daripada ikut nanti. Berbahaya terhadap netralitas ya Pak, kira-kira begitu ya Pak. Nanti dikait-kaitkan dosanya dengan saya ini malah jadi masalah gitu. Akhirnya, jadi memang kalau memang mulai ada tokoh-tokoh yang ikut bermain di situ, saya lebih baik memang tidak ikut. Jadi terakhir mungkin 2018 saya main ketoprak itu. Setelah 2 tahun ini apalagi momennya pemilu dan pemilihan, akhirnya saya masih off sementara. Tapi sewaktu-waktu nanti insya Allah, karena komunitas kami masih aktif ya, kami ada yang dari dosen, ada yang wartawan, ada yang ya memang seniman murni, itu kita masih sering kumpul rutin. Ya. Nih ada pertanyaan nih Pak, agak susah karena saya susah menjawabnya nih Pak. Nah, dalam konteks pilkada ya Pak, 2020 Bapak punya riwayat yang panjang di kesenian, di wayang juga. Kira-kira kalau pilkada 2020 nih dalam kondisi pandemi, peceklik dan pagebluk kata Pak Gogot, kira-kira kalau di wayang ini pada masa apa Pak? Itu. Ada nggak situasi wayang itu yang menggambarkan tentang kondisi pagebluk dan pandemi peceklik ini Pak? Jadi gini ya, walaupun tidak secara utuh benar, begitu banyak orang yang mengkontekstualisasikan keadaan sekarang ini kalau termanifestasikan dalam wayang, itu karena sekarang sedang pilkada, sedang ada kontestasi, itu seperti ibaratnya itu perang Bharatayuddha Jaya Binangun. Wah, itu perang gimana tuh? Soalnya saya penasaran kita sebagai sebagai anak muda yang punya sejarah yang panjang sebenarnya dengan wayang ya Pak. Ya. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya, jadi perang Bharatayuddha ini adalah perang sesama darah Bharata, darah dewa ya, sesama keluarga sebenarnya, antara Pandawa yang jumlahnya 5 orang dengan Kurawa yang jumlahnya 100 orang. Ya, jadi ini disebut Bharatayuddha karena Bharata itu dewa, Yuddha itu perang. Jadi perang darahnya para dewa. Jadi mereka ini masih satu keturunan ya, Pak. Antara Pandawa dan dewa. Kemudian kenapa disebut Bharatayuddha Jaya Binangun karena setelah perang itu kejayaan yang dibangun. Sama halnya dengan pemilihan ini. Pemilihan ini adalah ajang kontestasi putra-putra terbaik bangsa ini. Satu keturunan, ya, satu darah ya bangsa Indonesia. Tapi pada akhirnya walaupun harus ada yang kalah, harus ada yang menang, kejayaanlah yang dibangun. Kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya menjadi tujuan utama pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Pesan utamanya apa nih Pak untuk kita nih kalau kalau bicara tentang Bharatayuddha Jaya Binangun ya cukup banyak aturan-aturan perang yang memang harus dipenuhi, harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Misalnya
pada saat perang itu dilaksanakan harus pagi hari saat bende, saat gong itu dikumandangkan, kemudian sore hari ada penanda juga, ada sangkakala yang ditiup saat senja hari. Artinya apa? Mereka yang berkontestasi pada saat pemilihan ini juga harus fair play. Harus sesuai dengan aturan main. Kalau memang waktunya kampanye ya harus kampanye, silahkan kampanye, tapi jangan berkampanye di luar waktu yang sudah ditentukan. Jadi itu ada banyak sih kalau kita bicara tentang wayang, banyak pesan-pesan moral yang bisa kita ambil dari sana ya. Misalnya Pandawa ini jumlahnya 5, tapi Kurawa yang jumlahnya 100 justru dikalahkan. Karena apa ya? Kurawa ini disimbolkan tokoh-tokoh yang jahat, yang main keroyok, culas, berbagai cara dimanfaatkan, digunakan ya. Pada akhirnya kebatilan akan hancur dengan kebenaran. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira kalau sekarang Pandawanya siapa, Pak? Pandawanya siapa ini? Ini tambah jelimet nih pertanyaan ini. Pandawanya adalah mereka yang nanti akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jadi kira-kira begitu. Siapapun itu, entah itu calon bupati, wakil bupati, calon wali kota maupun wakil wali kota. Tapi bedanya, tadi saya sudah bilang tidak bisa 100% disamakan dengan wayang ya. Iya, betul. Jadi tidak perlu kemudian dianggap berarti yang kalah ini batil. Yang kalah ini berarti jahat. Yang kalah ini berarti harus masuk neraka, memang harus dibunuh dan seterusnya, tidak seperti itu ya. Kalau Bawaslu dan KPU-nya dalam dunia wayang ada nggak, Pak? KPU dan Bawaslu di dunia wayang saya pikir tidak ada ya panitia yang menggelar ini ya peperangan gitu tidak ada, tapi ini adalah semacam gentle agreement. Jadi misalnya kalau di Pandawa itu yang dijadikan duta, yang dijadikan wakil itu biasanya Sri Bathara Kresna. Jadi ini yang Kresna ini yang tidak boleh ikut berperang, tidak boleh juga dibunuh, misalnya seperti Kresna. Itu ya. Kalau di Kurawa itu biasanya yang dijadikan duta, yang dijadikan wakil ini Bisma. Kenapa Bisma? Karena sebelumnya Bisma ini adalah guru dari Kurawa dan sekaligus Pandawa. Jadi mereka Bisma, ini ya Resi Bisma ini yang, tapi pada akhirnya ketika Pandawa kalah, Resi Bisma juga ikut berperang dan akhirnya Bisma juga meninggal dunia. Ya. Jadi mereka yang biasanya jadi kusir, jadi penengah itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh pada perang, tidak boleh ditembak lah kira-kira begitu. Atau KPU dan Bawaslu tidak boleh diserang kira-kira begitu ya. Artinya KPU dan Bawaslu tidak boleh kemudian diikut-ikutkan dengan kepentingan mereka gitu ya. Harus netral dan berposisi sebagai penyelenggara. Ya. Barangkali sebelum diakhiri nih Pak, mohon untuk kesediaannya baca puisi, barangkali ada puisi dari Pak Gogot nih untuk kita. Nah, ini angel gitu. Sudah ada draftnya atau masih baru bikin ini? Angel gitu. Tapi biarlah, enggak apa-apa. Memang kalau istilahnya Jawa itu dalang itu ora oleh kurang lakon. Wah. Jadi dalang itu tidak boleh kekurangan bahan untuk disampaikan. Jadi oke, saya akan baca puisi dikit aja ya. Iya. Saya tidak tahu yang bikin puisi ini siapa, tapi ini dulu sering saya bacakan pada saat momen-momen saat saya jadi mahasiswa. Ya. Mirip puisinya Chairil Anwar. Siap mendengarkan ini. Ya, jadi saya mulai ya. Siap. Aku adalah aku. Aku bukan kau. Aku Gogot. Ya, terima kasih. Cukup singkat ya. Kalau Chairil Anwar, aku bukan binatang jalan Pak ya. Aku. Yang penting intonasi ya Pak ya. Aduh, dikerjain nih Pak Gogot kayak ini. Nanti kalau ada honornya baru serius lah gitu. Waduh. Berat ini Pak. Nah, jadi honor itu soal sekian. Yang penting kita bisa berkreasi. Kalau bagi para seniman, para pekerja seni gitu, honor soal sekian. Iya. Walaupun kalau kita ditanya milih saudara apa milih honor, ya kita bilang ini honor. Tapi kalau saudara pengen ngutang kan boleh juga Pak. Boleh nanti. Yang penting bawa BPKB ya. Nanti saya tunjukkan di mana jalurnya yang buka gitu. Oh, ada jalurnya ternyata. Saya tahu ya.
Bukan saya yang koperasi simpan pinjamnya, tapi tetangga saya buka itu, mau pegadaian, mau simpan pinjam berbekal BPKB motor atau mobil bisa. Mas Haji boleh lah ke rumah kalau untuk ya. Barangkali itu saja mungkin. Ya, terima kasih Mas Haji. Nanti mungkin diedit oleh teman-teman. Semoga manfaat lah kira-kira begitu.